Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Sehat kan? Sehat. Bertemu lagi dengan Pak Andri di sini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sekarang kita akan mempelajari materi atau sebuah bahan tentang P5 atau diterjemahkan di dalam bahasa panjangnya itu adalah Proyek Penguatan Profil Pancasila. Oke. Proyek Penguatan Profil Pancasila atau disingkat P5. Gitu. Nanti kita akan membahas dan mendalami apa itu P5 dan juga Pak Andri akan memberikan atau menyajikan sebuah tema. Nanti kita bahas lebih mendalam. Untuk itu marilah kita buka pelajaran kita hari ini dengan berdoa, bisa? Oke, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Proyek Penguatan Profil Pancasila atau P5. Kita lihat apa itu P5. Nah, P5 bisa lihat di slide ya. P5 adalah upaya untuk mewujudkan pelajar Pancasila yang mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu P5. Nah, apa itu profil pelajar Pancasila? Nah, kita lihat ada 6 elemen. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, bergotong royong, terus kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Itu profil pelajar Pancasila di dalam kurikulum apa tadi? Kurikulum Merdeka. Selanjutnya adalah prinsip dari P5. Ada 4. Yang pertama holistik, kemudian yang kedua itu kontekstual, sesuai dengan realita kehidupan yang kita alami, kemudian berpusat pada peserta didik. Nah, ini yang penting ya. Jadi untuk P5 ini pusatnya tidak hanya selalu guru, tapi berpusatnya kepada kalian, peserta didik atau siswa. Bagaimana siswa atau peserta didik itu mengalami sendiri, mendalami sendiri, merancang sendiri, dan juga mengaplikasikannya melalui aksi. Nanti kita lihat sendiri. Dan juga eksploratif. Nah, ini yang penting karena kalian diibaratkan untuk mencari sendiri sumber berita, sumber referensi, dan juga apapun yang ada di dalam proyek P5 tersebut. Nah, tema dari P5. Yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan. Kemudian yang kedua, kearifan lokal. Dan yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tema kali ini yang ingin Pak Andre sajikan kepada kalian adalah tema tentang Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika sih? Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Nah, itu tema umumnya, tapi lebih Pak Andre kerucutkan lagi ke dalam tema khusus di dalam sekolah kita, yaitu namanya BIPA bertoleransi. Karena apa? Karena kita adalah sekolah negeri, kita juga dari macam-macam latar belakang, keyakinan, agama, budaya, dan sebagainya. Kita maka perlu menanamkan yang namanya toleransi. Oke, Pak Andri akan menyajikan atau membagikan kalian sebuah gambar, nanti bisa kalian identifikasi apa-apa saja yang ada di dalam gambar tersebut. Baik, Pak Andri beri waktu sekitar 1 menit untuk memperhatikan beberapa gambar tersebut. Nanti Pak Andri minta tolong beberapa dari kalian untuk mengemukakan pendapat dari gambar yang sudah Pak Andri bagikan tersebut. Cukup? Oke, baik, mari kembali ke Pak Andri sekarang. Oke, menurut kalian, menurut kelompoknya Zelda dan Lira, coba dipilih salah satu gambar dari situ yang menurut kamu menarik dan kamu ingin mengemukakan pendapatmu. Yang keempat, yang ada orang di kursi roda. Yang keempat, ada kursi roda. Kenapa, Zelda? Kalau dari aku sama Lira, itu tuh berarti persatuan. Karena dari tua sampai yang muda, dari muda sampai yang tua, terus ada juga dari yang berkekurangan juga. Di sini mereka tidak membeda-bedakan. Oke. Oke, terima kasih untuk Zelda. Kemudian untuk kelompoknya Ivan. Yang menarik, Le, dari kelompokmu dengan Galang.
Dari aku sih ini sih Pak yang gambar yang suster. Oke, gambarnya seorang biarawati atau suster. Itu menarik sih Pak, karena sama berbeda agama tetapi tetap saling mengasihi, saling mencintai sih Pak. Oke, walaupun berbeda agama tetapi tetap saling mengasihi dan juga saling menghormati satu sama lain. Oke, terima kasih untuk Zelda dan Ivan, perwakilan dari beberapa kelompok. Nah, kita lihat ada 4 gambar, betul? Ya, intinya sama, tentang toleransi, saling menghargai, saling mengasihi, walaupun berbeda agama, berbeda ras, berbeda keyakinan maupun warna kulit, ataupun sampai yang itu berbeda dengan apa tadi, dengan kemampuan fisik, kita harus saling menghargai, saling mengasihi sesama makhluk ciptaan Tuhan. Kembali ke tema kita, Bhinneka Tunggal Ika, dalam tanda kutip BIPA bertoleransi. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Kembali ke slide. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika adalah beda tetapi tetap satu jua. Lebih detailnya, Bhinneka Tunggal Ika adalah perbedaan kebudayaan, adat istiadat, pekerjaan maupun agama, tetapi secara keseluruhan hal itu merupakan satu kesatuan. Oke, kita lihat realita kehidupan di negara kita. Atau lebih spesifik, lebih kecil ada di dalam lingkungan sekolah kita. Yang pertama, realita kehidupan saat ini mengenai toleransi. Yang pertama, masih ada sikap fanatisme. Apa sih fanatisme? Fanatik atau fanatik gitu. Fanatik kan lebih mendahulukan atau mengagungkan salah satu mungkin kepercayaan atau kebudayaan yang sendiri yang dimiliki, itu fanatik. Kemudian masih ada siswa yang tidak peduli dengan teman atau lingkungannya. Dalam bahasa gaulnya itu adalah ansos, antisosial. Itu. Kemudian yang ketiga, masih ada sikap yang merasa paling benar sendiri. Sudah memiliki sikap bodoh amat terhadap teman yang lain. Kemudian yang selanjutnya, masih ada siswa yang tidak mau bergaul dengan teman yang lain. Mungkin karena good looking atau mungkin karena agamanya juga berbeda, mungkin karena fisiknya yang mungkin ya berbeda dengan yang lain. Nah, masih ada kenyataan atau realita kehidupan saat ini. Kemudian yang terakhir, kurangnya rasa nasionalisme dan juga kurangnya rasa ingin memiliki. Nah, itu juga penting karena kita hidup di negara Indonesia yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita juga harus memiliki namanya rasa toleransi, rasa ingin saling memiliki, dan juga rasa nasionalisme. Coba Pak Andri ingin bertanya kepada beberapa orang nanti. Realita kehidupan saat ini gimana sih, Zelda? Kalau di sekolahku, sekolah kita itu udah baik. Oke. Yang sama teman-temanku, se-circle ada yang Islam, ada yang Katolik. Tapi itu kalau dari aku mungkin lebih ditingkatin lagi supaya bisa lebih kompak sih Pak. Oke. Jadi Mas sudah baik toleransinya, cuma perlu harus ditingkatkan lebih lagi. Oke, terima kasih Zelda. Untuk Ivan coba. Kalau menurut saya sih Pak, dalam praktek sehari-hari itu masih ada teman yang egois karena berambisi Pak. Oke, jadi karena ambisinya tinggi, jadi egois itu masih ada. Oke, ya jadi memang. Perlu adanya komunikasi Pak. Oke, belum. Supaya tidak mengarah ke hal yang negatif. Oke, jadi perlunya ada komunikasi satu sama lain biar ambisinya itu tidak mengarah ke hal yang negatif. Oke, betul yang dikatakan oleh Zelda dan juga Ivan, realita di sekolah kita, realita di masyarakat kita seperti itu. Memang tidak banyak, tapi memang harus diminimalisir agar tidak menjadi hal yang negatif. Setelah kita melihat realita kehidupan saat ini, juga tantangan yang kita hadapi sebagai siswa di sekolah dan juga di masyarakat mengenai toleransi, mengenai saling menghargai dan juga saling mengasihi antar budaya, antar agama, antar sesama dan juga antar ras. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai siswa? Nggak mungkin dong cuma diam saja, melihat saja, atau menyaksikan saja. Selama toleransi itu berjalan, tidak mungkin kita sebagai siswa di SMA Negeri 10 hanya diam saja. Mari kita lihat, apa sih hal-hal yang harus kita lakukan? Contoh-contoh
apa yang harus kita lakukan sebagai siswa. Oke, Pak Andri minta tolong untuk Okta membacakan slide yang ada di depan. Apa hal-hal yang harus kita lakukan untuk menjaga yang namanya toleransi atau keharmonisan? Yuk. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga keharmonisan itu ada semangat religius, semangat nasionalisme, semangat plural, dan keharmonisan. Oke, terima kasih. Ada satu, semangat religius. Semua memiliki agama dan keyakinan masing-masing. Silakan beribadah, berkegiatan sesuai dengan agamanya. Kemudian yang kedua, semangat nasionalisme. Kemudian ada dialog antar umat beragama. Walaupun umat beragama berbeda keyakinan, berbeda ras, apapun yang berbeda, dengan dialog itu menjadi sebuah jembatan, menjadi sebuah jalan untuk yang namanya menjaga keharmonisan. Yang terakhir adalah membangun suatu pola komunikasi untuk interaksi maupun konfigurasi hubungan antar agama, media massa, dan keharmonisannya. Seperti yang si Ivan tadi bilang, bahwa adanya komunikasi itu penting untuk kita berkomunikasi atau menjalin sebuah hubungan yang harmonis, menjalin hubungan yang baik antar umat beragama yang dan juga berbeda dengan keyakinan. Oke, tugas kita sebagai pelajar apa sih? Tugas kita sebagai pelajar yaitu menjaga keharmonisan di sekolah, menjaga sikap dan perilaku di sekolah, menjunjung sikap toleransi dan menghargai sesama teman, menjauhi sikap eksklusivisme dan fanatisme, menerapkan sikap peduli kepada sesama tanpa melihat latar belakang agama maupun yang lainnya. Oke, terima kasih. Jadi ada yang pertama, menjaga keharmonisan di dalam sekolah maupun di dalam kelas. Yang ketiga, menjunjung sikap toleransi dan menghargai sesama teman. Betul sekali, terutama kita di sekolah negeri. Dan yang keempat, menjauhi sikap eksklusivisme dan fanatisme. Tahu eksklusif? Ya, hanya diri sendiri. Hanya circle-circle tertentu, itu eksklusif. Yang terakhir adalah menerapkan sikap peduli kepada sesama tanpa melihat latar belakang, agama, maupun yang lain. Itu sikap kita yang harus kita pupuk sebagai siswa di sekolah kita di sini, di SMA Negeri 10. Oke, Pak Andri akan memberikan sebuah aksi atau sebuah bagaimana kita bisa mewujudkan toleransi itu berkembang dan juga tumbuh subur di sekolah kita, dengan cara nanti kalian memberikan pendapat kalian, mengkreasikan kreativitas kalian dituangkan di sebuah yang namanya karya atau aksi. Oke, Pak Andri akan berikan tugasnya. Baik, Pak Andri sudah membagi kalian ke dalam kelompok. Ada 3 kelompok. Yang pertama, kelompoknya Zelda dan Lira membuat sebuah puisi yang mencerminkan atau berisi tentang toleransi atau keharmonisan. Kemudian yang kelompok kedua, ada Evi, ada Okta, dan ada Galang. Silahkan kalian membuat mading. Madingnya berisi tentang konten-konten yang mencerminkan tentang toleransi, berkebinekaan, dan juga saling mengasihi di dalam sekolah kita. Bisa dipahami? Kemudian yang kelompok ketiga ada Matthew, Avi, dan Ivan. Silakan kalian membuat sebuah poster yang berisikan sama kontennya tentang berkebinekaan, toleransi, dan juga saling mengasihi yang bisa kita lakukan sebagai siswa di dalam sekolah di SMA kita. Dipersilahkan untuk bekerja. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, bertemu lagi dengan Pak Andri di hari yang baru ini. Tapi masih kita lanjutkan tentang materi kita tentang P5, Project Penguatan Profil Pancasila. Di hari yang lalu kita sudah mengenal apa itu P5, terus juga realitanya di sekolah seperti apa, kontekstualisasinya di sekolah seperti apa yang harus kita lakukan sebagai siswa di sekolah itu seperti apa. Nah, selain itu juga kita juga sudah melakukan aksi di hari yang lalu. Kalian sudah membuat aksinya berupa puisi, berupa mading, dan juga berupa poster.
nanti kita akan presentasikan di hari ini aksi kalian seperti apa, dan juga nanti di hari ini kita akan melakukan refleksi dan juga rencana tindak lanjut kedepannya kita akan melakukan apa tentang proyek penguatan profil Pancasila. Oke, mari kita lanjut dulu, kita melihat slide PowerPoint yang sudah Pak Andri berikan. Nah, kita akan mempresentasikan hasil karya kita, aksi kita yang sudah kalian lakukan, yang sudah kalian berikan di hari yang lalu. Nanti dari Pak Andri persilahkan, dari kelompok puisi, dari kelompok mading, dan juga dari kelompok poster mempresentasikan hasil karya, mempresentasikan aksi kalian di depan teman-teman kalian. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Oke, untuk pertama Pak Andri mempersilahkan untuk kelompok puisi untuk mempresentasikan aksinya, hasil karyanya di depan sini. Yuk, monggo. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok puisi akan membaca puisi yang berjudul Aku dan Kamu Satu Harmoni. Katolik, adakah kau tahu perasaanku saat mendengar lantunan lembut suara adzanmu? Aku mengingatkan waktu sholatmu. Bagaimana perasaanmu? Kau pasti juga pernah merasakan saat suara lonceng menyapa telinga. Hidup berdampingan, namun tak saling menyerang. Hidup bersebelahan, kasih sayang tak pernah pudar. Kita satu sekolah, berbeda namun satu hati. Berjalan di atasnya dengan damai, jangan menyinggung, jangan pula bercerai. Terima kasih untuk kelompok puisi yang sudah mendeklamasikan puisinya, aksinya, dan juga karyanya sangat menarik. Bagaimana harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita di sekolah. Nah, baik, untuk selanjutnya Pak Andri persilakan untuk kelompok yang kedua yang melakukan atau membuat aksinya berupa mading. Oke, silakan untuk Okta, Evi, dan Galang maju ke depan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Nah, jadi kelompok kami membuat mading dan Toleransi. Dan sekarang kita mau presentasi. Nah, jadi di mading ini kayak judulnya beragam dan harmonis gitu. Pipa toleransi. Nah, beragam. Di sini ada lambang tangan yang melingkari bumi gitu ya. Jadinya ini menunjukkan betapa beragamnya dunia kita. Dan di Indonesia sendiri kita punya Pancasila yang menyatukan, yang jadi ideologi kita di Indonesia. Kata-kata mutiara yang bisa dibacakan sama teman-teman. Di sini ada toleransi diperlukan bukan hanya oleh kelompok minoritas, tapi setiap manusia. Sebab setiap manusia pada hakikatnya membutuhkan kehidupan yang harmonis. Hidup ini akan indah bila kita saling menghargai satu sama lain. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan hasil karya kami berupa poster. Jadi di sini kami mengambil sebuah quote dari beberapa tokoh. Bahasa kita berbeda, agama kita berbeda, budaya kita berbeda. Bukankah itu indah? Acungkan kepalamu, kawan, lawan ketidakadilan. Satukan semangat kita, anak. Kelompok 3 yang sudah menampilkan aksinya, hasil karyanya berupa poster. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menampilkan aksi, menampilkan hasil karyanya berupa puisi, mading, dan juga berupa poster. Nah, selanjutnya Pak Andri akan memberikan sebuah refleksi untuk kita semua. Mari kita berefleksi semua. Silakan boleh menyimak di bagian layar. Yang pertama, apa sumbangsihmu, sumbangsih kita sebagai siswa dalam melestarikan toleransi di sekolah? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa tindakan nyata yang akan aku lakukan, yang akan mari kita lanjutkan ke bagian yang namanya adalah rencana tindak lanjut atau RTL. Nah, apa itu rencana tindak lanjut? Rencana tindak lanjut adalah bagaimana kita melanjutkan aksi-aksi yang sudah kalian buat agar para siswa, para guru di sekolah itu paham apa yang sedang kita lakukan dan juga apa yang kita kerjakan. Yang pertama adalah rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan adalah kalian semua, baik dari kelompok puisi, kelompok mading, dan juga kelompok poster, itu mengupload, mengunggah hasil-hasil karya kalian ke sosmed kalian masing-masing dan juga sosmed sekolah. Paham sampai sini?
Oke, itu yang pertama, rencana tindak lanjut yang pertama. Lalu rencana tindak lanjut yang kedua, kita akan mengadakan sebuah kegiatan di sekolah, sebuah kegiatan yang berjudul Sarasehan Antar Agama. Bagaimana isinya adalah kita mendiskusikan, kita men-sharingkan apa yang menjadi kekhasan agama-agama yang ada di sekolah kita, mulai dari agama Islam, agama Kristen, dan juga agama Katolik. Kita ada 3 agama di sekolah kita. Oke, paham ya rencana tindak lanjut yang akan kita lanjutkan setelah ini? Paham? Paham, oke. Nanti kita akan bagaimana berdinamika, bagaimana kita mendiskusikan, kita mengkoordinasikan rencana tindak lanjut ke depan. Cukup? Apakah ada pertanyaan? Tidak? Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini, terutama dalam P5, Proyek Penguatan Profil Pancasila. Diharapkan kita semua dalam tema yang berkebinekaan atau Bhinneka Tunggal Ika, BIPA bertoleransi, kita juga semakin bertoleransi dengan sesama kita di sekolah. Oke, mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama dengan Pak Andre di hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini berdampak baik untuk kita semua.